Yo, halo cuy. Kita lanjutin yuk rangkuman alur cerita ReZero Arc 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya. Setelah Abel menduga kalau seluruh penduduk kota menjalin kontrak pernikahan jiwa dengan Yorna, Subaru pun terkejut dengan fakta tersebut. Dia membayangkan betapa sulitnya menghubungkan jiwa atau seseorang dengan begitu banyak jiwa lain. Sementara dirinya yang menjalin kontrak dengan Beatrice yang cuma satu orang sudah sangat melelahkan. Kemudian Al pun bertanya ke Abel, jika seluruh penduduk kota menjalin kontrak dengan Yorna, bukankah itu berarti Yorna yang memerintahkan mereka untuk menyerang kelompok Subaru? Namun Subaru menepis pernyataan Al. Dia berkata kalau dia dan Beatrice juga menjalin kontrak. Mereka selalu terhubung setiap saat, namun mereka tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh partnernya. Dan untuk mengetahui masalah tersebut, Abel menyarankan untuk menangkap salah satu penduduk kota dan memaksanya berbicara mengenai siapa yang menyuruh mereka menyerang kelompok Subaru. Kelompok Subaru sudah keluar dari penginapan. Mereka tengah berada di dalam sebuah gang, bersembunyi di balik tumpukan kayu. Aldebaran benar-benar cemas. Jika memang Yorna adalah musuh mereka, mereka terpaksa harus kabur dari kota iblis dan tidak dapat melanjutkan permainannya dengan Olbart. Dan yang terburuk, mereka tetap menjadi anak kecil. Aldebaran pun mendesak Abel untuk segera menemukan solusi. Abel pun menunjuk ke arah luar gang. Dia ingin menangkap salah satu pejalan kaki dan melukainya. Jika orang tersebut beregenerasi, berarti seluruh kota tengah berada dalam pengaruh pernikahan jiwa. Dan jika tidak beregenerasi, berarti tidak semua orang di kota terpengaruh kontrak pernikahan jiwa. Namun Subaru menolak ide Abel karena dia tidak ingin ada orang yang terluka. Kenapa kau sangat takut pada pengorbanan? Jika kau ingin mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau perlu kecerdikan atau kekuatan. Jika kau kekurangan keduanya, kau harus berkompromi dengan mengurangi hasil yang diinginkan. Jika kau tidak ingin kematian ataupun luka, kau harus memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Jika kau benar-benar menginginkannya, menolak membayar tolak menjadi kontradiksi. Pipi Subaru pun menegang, matanya berkedip. Dia tahu dia lemah, tapi dia benar-benar tidak ingin ada yang terluka. Dan Subaru pun berteriak, "Kalau begitu, lebih baik hanya aku yang terluka." Setelah berteriak, tiba-tiba Subaru pun lari dan keluar dari gang, memancing penduduk kota untuk mengejar Subaru. "Hei bro, Subaru-chin, ayo, aku di sini." tunggu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berambut keriting pun mencengkram lengan Subaru dari belakang. Maaf. Subaru yang kaget pun langsung berbalik ke belakang dan melihat anak laki-laki dengan mata kanan terbakar tersebut. Bocah misterius itu dengan mudah melemparkan tubuh Subaru ke udara dengan satu gerakan lengan ke atas. Saat Subaru mengira dia akan jatuh dari ketinggian karena dilempar oleh bocah tersebut, Aldebaran pun berusaha menangkapnya atas perintah medium. Aldebaran dan medium berhasil membentangkan sebuah terpal untuk menangkap Subaru yang jatuh dari langit. Meskipun mereka juga ikut ambruk setelah menahan daya jatuh dari Subaru. Aku berharap itu akan menjadi akhir. Itu perlu, karena kota ini, karena kita tidak bisa kehilangannya. Maaf, aku tidak akan memintamu memaafkanku. Bocah misterius itu pun lanjut mendekat ke arah Subaru dan dia akan memukul Subaru dengan tangannya. Subaru yang tidak siap dengan tindakan bocah tersebut tiba-tiba dilindungi oleh Louis, yang menyebabkan Louis terluka, berdarah, dan terpental oleh pukulan bocah misterius tersebut. Louis tidak berhenti di situ. Bocah tersebut pun ingin lanjut menyerang Subaru. Subaru-chin, Medium pun datang menendang bahu bocah misterius tersebut dan membuatnya mundur sesaat. berdirilah Subaru-chin. Jaga Louis-chan. Medium bersiap melawan bocah tersebut dengan satu pedang miliknya yang terlalu besar. Sementara Subaru menuju tempat Louis terkubur di reruntuhan. Louis, apa kau masih hidup? Hei, Louis. Sialan, ini tidak mau bergerak. Subaru kesulitan mengangkat puing-puing yang menimpa tubuh Louis. Dia melihat baju Louis ternodai oleh darah yang menyebar. Jangan mati, Louis. Kau tidak bisa mati. Kau tidak bisa. Tolong, jangan mati. Sementara itu, medium benar-benar kewalahan menghadapi
bocah misterius tersebut karena kulit, rambut, kepala semuanya terasa sangat keras, tidak dapat ditebas oleh pedang medium. Bocah itu akan memukul medium namun berhasil dihindari oleh medium, menyebabkan pukulannya menghantam tanah dan menghasilkan sebuah lubang besar. Sangat kokoh, sangat kuat juga, tapi tekniknya buruk. Aku harus bergegas, atau yang lain akan berkumpul juga di sini. Medium pun memanggil Al untuk segera lari, namun Al tiba-tiba terlutut dan putus asa. Dia tidak dapat membantu apa-apa karena tubuhnya yang mengecil dan juga tidak dapat memegang senjatanya. Dan akhirnya para penduduk kota yang lain pun menemukan medium Al dan Subaru dan bergegas menyerbu ke arah mereka. Aku nggak akan berhasil. Mereka bakal mati. Al-Chin, Subaru-Chin, Louis-chan, semuanya bakal mati. Apa kau masih tidak mau bergerak, bodoh? Sebelum sebuah cakar tajam mencapai punggung Al, seseorang pun menendang tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan tersebut. Dan itu adalah Abel. Medium, bersiaplah. Abel-Chin. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Mendapat semangat dari kedatangan Abel, medium pun langsung memukul bocah misterius di hadapannya yang membuat bocah tersebut mundur ke belakang. Kemudian medium mengejarnya, menghantam dagu bocah tersebut dengan punggung pedangnya, menendang tubuhnya, dan saat bocah tersebut terjatuh, medium menginjak-injak lututnya yang terlentang dan juga menendang kepalanya. Medium tiba-tiba membalikkan keadaan, membuat bocah tersebut dalam posisi bertahan. Medium pun terus memukuli bocah tersebut, nampak seperti seorang anak yang tengah melakukan pembulian. Sebagai serangan terakhir, medium pun memukulkan punggung pedangnya ke kepala bocah tersebut yang membuat bocah itu terpental. Berniat segera menolong Abel dan juga Aldebaran, medium tidak sadar di belakangnya telah menunggu seorang manusia setengah badak yang akhirnya menjambak rambut medium dan mengangkatnya ke udara. Kulitnya yang tebal membuat tendangan medium tidak berguna sama sekali. Akhirnya karena putus asa, medium menyuruh Abel untuk membawa Al lari. Maaf, tapi kami tidak bisa membiarkan kalian lolos. Di sini kalian semua akan. Kau adalah seorang manusia sapi, dan sebelumnya adalah seorang manusia domba. Apa? Mereka yang mengelilingi penginapan semuanya bertanduk. Siapapun bisa memahaminya setelah kondisinya sejauh ini. Ras bertanduklah yang mengincar kita. Bertanduk. Coba saja apa kau bisa membunuhku. Apakah ada yang sulit dengan memotong leher rampingmu? Mudah atau tidak, jawabannya dari tindakan. Jika kau punya kualitas itu, api akan memujimu. Namun, jika kau tidak punya kaliber itu, api bahkan akan menghanguskan jiwamu. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Aura mengintimidasi Abel terus menantang pria setengah kerbau tersebut. Akhirnya manusia kerbau tersebut akan menghantam tubuh Abel dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba Louis tiba-tiba muncul di bawah dagu manusia kerbau tersebut bersama dengan Subaru yang digendong di leher Louis. Louis pun dengan lincah melompat dan menyerangi semua bagian vital penduduk kota yang mengepung mereka, membuat semua orang terkejut dengan kekuatan Louis. Louis kemudian mencengkram permukaan tanah, kemudian menarik tanah dengan kedua tangannya seolah-olah dia menarik karpet yang membuat permukaan tanah di tengah kota tersebut bergeser dan semua orang pun terjatuh di tempat. Apa-apaan anak ini? Bajingan. Louis kemudian melemparkan permukaan tanah yang telah diangkatnya ke seorang manusia rusa yang masih berdiri. Saat hamparan tanah tersebut mencapai manusia rusa tersebut, Louis pun langsung melompat dan menendang wajah manusia rusa tersebut. Saat beberapa orang yang berhasil berdiri akan mengeroyok Louis, Louis tiba-tiba menghilang dan muncul di atas sebuah tembok setinggi 2 meter, kemudian mengangkat tembok tersebut dan melemparkannya ke orang-orang yang akan menyerang Louis. Subaru pun tercengang melihat apa yang terjadi di depan matanya. Louis itu memisahkan tanah dan dinding sesuai keinginannya, berteleportasi jarak pendek dalam sekejap mata, menunjukkan kekuatan tempur yang setara dengan seniman bela diri langka. Louis menghajar para musuh yang mendekat. Subaru mengetahui asal dari kekuatan tersebut. Aku kira dia bukan gadis biasa. Sekarang aku mengerti. Hah? Jadi ini alasannya kenapa kamu mengajak gadis itu jalan-jalan, ha? Tidak, kau salah. Manusia badak yang menjambak rambut medium mencoba mengancam Louis dengan medium sebagai sandranya. Namun dengan sekejap Louis sampai di depan manusia badak tersebut dan memukul kepala manusia badak tersebut dari kanan dan kiri dengan kedua tangannya, membuat mata manusia badak tersebut memutih dan ambruk seketika.
Louis Chan. Medium pun akhirnya terbebas dari manusia badak tersebut. Sambil mengelus-elus kepala Louis, medium terheran. Louis mampu mengalahkan lebih dari 10 orang dewasa sendirian. Sifat aslimu dan badut itu sudah terungkap. Ya, tidak masalah. Ini tidak masuk akal. Jangan bikin keributan. Itu akan memancing orang lain. Kau pergi dan tangkap badut itu. Al. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku tidak. Baiklah. Apa kau terluka? Di mana? Kita harus segera mengobatinya. Bukan itu yang ingin kukatakan. Tidak berguna. Aku tidak berguna. Diriku yang sekarang akan mati. Apel Chin, kau tidak boleh melakukan sesuatu yang kejam. Diam. Ada hal yang perlu aku tanyakan. Apel pun menghampiri bocah misterius yang berhasil dikalahkan oleh medium sebelumnya. Apel menjongkokkan badannya di hadapan bocah tersebut dan menanyakan. Mediator ras bertanduk yang merencanakan penyerangan ini. Gadis yang menyebut dirinya Tanza itu. Di mana dia bersembunyi? Cepat katakan. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?